Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat bersyukur, serta petunjuk berupa sholat sebagai penyejuk hati dan penjaga akhlak. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita wahyu yang berupa Al-Quran. Hari ini kita akan merenungi satu tema penting makna mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dengan mengikuti sunnah beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, kita akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mencontoh Rasulullah SAW pastilah orang-orang yang berbuat baik atau ihsan. Ingat, makna ahsanu amalah menurut Fudail bin Iyad di atas. Dan orang-orang yang berbuat ihsan amat dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anjuran kita mengikuti sunnah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, terdapat di Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, Ma afa'a Allahu ala rasulihi min ahli al-qura فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ayat di atas diartikan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa saja larangannya bagimu, maka jauhilah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Ada juga hadis yang memerintahkan kita untuk menjalani sunnah Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hal ini perlu dilakukan, namun orang yang berusaha melakukannya akan mampu melakukannya apa yang dikehendakinya, namun ia akan menuju pada sunnah, maka ia tidak akan berpisah sampai mereka mendatangiku di telaga surga. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 10. Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk menghidupkan kebiasaan produktif seorang muslim. Yang pertama, tahajud. Tahajud dapat dilakukan pada malam hari setelah kita tidur sebentar. Setelah itu kita akan melaksanakan tahajud, yaitu sholat sunnah pada malam hari. Yang kedua, membaca Al-Quran setiap hari. Kita bisa menyelangi itu di setiap sholat 5 waktu ataupun setelah setiap subuh hari. Yang ketiga, zikir setelah sholat. Kita bisa menyelangi zikir setelah sholat ketika seperti subuh nih, habis subuh kita anjurkan zikir entah itu zikir pagi sore ataupun zikir setelah sholat ataupun dan lainnya. Yang keempat, ada menjaga sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu meliputi sholat qobliyah dan sholat ba'diyah, yaitu sholat sunnah sebelum sholat wajib ataupun setelah sholat wajib. Yang kelima, ada zikir pagi dan petang. Terus yang keenam, jangan tinggalkan masjid, karena bagi kaum lelaki, sholat di masjid adalah kegiatan yang sebenarnya sangat-sangat dianjurkan walaupun itu sunnah. Terus yang selanjutnya, menjaga sholat duha. Menjaga sholat duha kita bisa dilakukan nih, kayak sebelum pergi ke kampus kita akan sholat duha terlebih dahulu, seperti itu. Sholat duha dilakukan dari matahari terbit, matahari kelihatan sampai sebelum zuhur. Terus yang selanjutnya, jaga sedekah setiap hari. Kita bisa sedekah dari manapun, seperti setiap
Jumat nih kita sedekah ya nggak banyak-banyak amat lah, 2000, ataupun setiap hari kita sedekah di masjid 2000 itu juga boleh. Terus yang ke-9 ada menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu sangat penting karena itu termasuk seperti menjaga kesucian pada manusia itu tersendiri. Terus yang terakhir, amalkan istighfar setiap saat. Kita bisa istighfar setiap saat, bisa juga itu sebagai tahap kita agar dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengamalkan istighfar setiap saat. Selanjutnya ada manfaat mengikuti Rasulullah SAW. Salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim adalah iman kepada Rasul, terutama Rasulullah SAW. Bukti utama beriman kepada Rasulullah SAW adalah ittiba atau mengikuti Rasulullah SAW. Orang-orang yang melakukan ittiba kepada Rasulullah SAW akan meraih banyak manfaat hal-hal positif, seperti mendapat petunjuk dari Allah, terus ditempatkan bersama orang-orang pilihan di surga, terus mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW itu sendiri. Terus yang terakhir ada muka yang bersinar dan berseri di surga nanti. Baiklah, kesimpulan dari slide-slide sebelumnya yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW bukan sekedar tradisi kita semata, tetapi bukti ketaatan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Dengan sunnah yang telah kita ikuti, hidup menjadi terarah, penuh berkah dan mendatangkan keteladanan. Mulailah dari sunnah kecil hari ini, seperti membaca doa keluar rumah ataupun tersenyum kepada sesama manusia. Niatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, insya Allah akan jadi berkah serta pahala bagi kita semua. Amin. Sekian dari slide dan presentasi PPT saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan ini kita menjadi lebih semangat lagi menjalani sunnah-sunnah Nabi Muhammad ataupun Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.